Kembali ke raja atau cepot Ya, ya. oke saya komando ya. Kepala tangan. Kadem, Raja atau cepot. kadem, Raja atau cepot. kadem. Raja atau cepot. Kang Deddy Mulyadi itu adalah seorang pemimpin yang sangat hebat. Beliau mampu untuk mengundang kecoak-kecoak, untuk mengundang tikus-tikus yang dipelihara oleh moncong putih untuk berkuar-kuar di media sosial. Yang saya secara pribadi juluki bahwa komplotan-komplotan ini adalah manusia-manusia bau tanah. Manusia-manusia yang usianya sudah uzur, yang mungkin sebentar lagi akan masuk liang lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Patut saya acungi jempol kepada Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Karena dengan kebijakannya, karena dengan gebrakannya, karena dengan efisiensi yang beliau terapkan di Provinsi Jawa Barat itu, pada akhirnya rakyat Jawa Barat maupun rakyat Indonesia bisa mengetahui manusia-manusia munafik yang berlindung dalam sebuah partai politik. Dalam cuplikan video tadi, tatapan mata saya hanya fokus kepada seseorang yang memakai kaos PDIP. Jujur, sama sekali tidak pernah terngiang dalam benak saya. Ternyata kader-kader PDIP punya sosok-sosok yang munafik. Sosok-sosok yang menurut saya sangat merusak untuk perkembangan kemajuan bangsa dan negara ini. Usia mereka sudah sangat uzur, tinggal menunggu waktu untuk masuk liang lahat. Tetapi mereka masih berkuar-kuar mengatakan bahwa seorang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini adalah pemimpin yang prestasinya nol besar, adalah pemimpin yang tidak berguna, adalah pemimpin yang tidak bermanfaat untuk masyarakat Jawa Barat. Pemirsa sekalian, berikut ini saya akan persembahkan cuplikan video terkait dengan seresehan kaukus ketokohan yang ada di Jawa Barat yang menilai bahwa populisme vs profesionalisme antara gebrakan dan kontroversi yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi selama 100 hari menjadi orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat ini. Mari kita simak terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Atau anekdot sebenarnya atau sindiran. Udah ajalah Deddy Mulyadi ini karena di medsosnya sangat didominasi ya. Karena memang Deddy Mulyadi ini sifatnya memang dominator. Ya. Seperti halnya yang di Persikas kemarin di Subang. Bagaimana Deddy Mulyadi tidak mau diganggu oleh anak muda yang membawa atribut. Ini saya potong dulu di sini. Membawa atribut itu, ya, itu identitas. Apalagi ada yang harus diperjuangkan. Apakah Persikas ini dari Papua terus ada ke Subang? Persikas itu orang Subang, anak muda, ya, mengekspresikan dirinya tentang kecintaannya terhadap sepak bola. Tapi kemudian dimaki-maki. Nah, ini arogansi yang sudah jelas, ya, sudah dipertontonkan oleh semua. Kalau itu masih dimaklum-maklumi dan diterima, ya ini mohon maaf, budaya kita jadi bodoh kan. Saya ini mohon maaf nih, saya agak emosional karena saya memang
memang masih agak muda dikit dari Akang. Ya, jadi saya paparannya agak bebas aja lah di sini. Ini gambaran agak muda dari Akang. Nah, gitu. Nah, jadi sampai di mana tadi saya ya? Itu salah satu bentuk. Jadi subjektif ya, jadi subjektif soal kualitas Jawa Barat jadi lebih rendah. Bagaimana Jawa Barat kalau kita bandingkan dengan provinsi lain yang sama-sama 100 hari, Kang. Sama-sama 100 hari. Saya bukan orang PDIP. Ya, saya hanya aktivis, nggak pernah saya jadi pengurus partai. Ya, saya hanya aktivis. Nah, jadi PDIP ini dulu waktu kampanye dia dikeroyok oleh semua partai, Kang. Ya. Tapi kemudian apakah PDIP gubernurnya berbenturan sekeras Jawa Barat? Jawa Barat pendukung partainya banyak, Deddy Mulyadi. Tapi kenapa sekarang kok bisa begini? Rugi ya kita melihat gubernur bicara bahwa DPR adalah kobra. Saya kalau jadi DPR, kalau nggak saya melawan sehabis-habisnya, saya keluar jadi dewan. Karena apa? Ini hinaan. Ya, ini bukan anekdot, ini cacian. Mungkin Akang pernah jadi dewan kan? Bagaimana dewan ini kualitasnya sebenarnya setara kualitas keterpilihannya. Bagaimana saya bilang setara? Sama-sama dipilih oleh masyarakat. Sama-sama membawa aspirasi masyarakat. Nah, jadi nggak bisa juga Deddy Mulyadi tiba-tiba serta-merta. Nah, ini saya agak kenceng dikit nih soal DPR, karena DPR-nya harus betul-betul melawan menurut saya ya. Jangan sampai nggak ada yang membela ini Jawa Barat carut marut oleh kearogansian seorang gubernur. Punten ya Kang. Nah, jadi kalau tidak melawan, maka jadikan ini negara kerajaan, kan. Seperti anekdot saya ke para netizen. Dan itu euforianya betul-betul kan. Ada yang sadar, ada yang nggak sadar. Kebanyakan nggak sadar. Setuju. Jadi apabila merasa dihinakan, jangan kerja dulu. Ya, bikin aja surat ke Presiden Prabowo. Prabowo kok yang bikin Deddy Mulyadi jadi seperti ini, jadi gubernur, ya, oleh partainya Prabowo. Serahkan lagi ke Prabowo. Bagaimana dihinakannya bukan hanya partai yang lain, partai Prabowo juga dewannya dihinakan. Akan pernah jadi kobra berarti. Kan gitu, setokoh ini disebut kobra. Padahal justru dewanlah yang lebih banyak menampung aspirasi. Mengapa partai-partai semua teriak tentang dihilangkannya bantuan untuk pesantren, ya? Nah, kalau soal dana untuk media tadi sudah saya ini kan. Efisiensinya akan kemana ini? Kalau efisiensinya hanya karena anak nakal dikirim ke barat 65M apa berapa? 6M. Ya, hanya 6M. Itu tidak menyelesaikan, ya. Disimpan di barat. Dengan tegas saya mau katakan bahwa hanya manusia-manusia yang otak dajal, hanya manusia-manusia yang otak anjing, hanya manusia-manusia yang goblok yang akan setuju dengan statement yang diucapkan oleh Dodi Permana ini. Terus terang, saya secara pribadi harus katakan itu dengan tegas. Inilah contoh-contoh manusia yang membuat Jawa Barat tidak bisa berkembang, yang membuat Jawa Barat tidak bisa maju. Pantas saja mereka merasa panik. Pantas saja mereka merasa sakit hati. Ucapan atau statement
yang diungkapkan oleh Dodi Permana dalam cuplikan video tadi dengan terang benderang berpihak kepada moncong putih itu. Perlu Dodi Permana ketahui, kalau Anda masih waras, kalau logika akal sehat Anda masih berjalan, bahwa kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat. DPR itu bekerja untuk rakyat, bukan untuk partai politiknya, bukan untuk diri mereka sendiri. DPR itu dari celana dalam sampai segala fasilitas yang mereka gunakan itu dibayar oleh rakyat. Sorry to say, bahwa pola pikir yang Anda bangun ini adalah pola pikir yang dangkal. Makanya tadi dengan tegas saya katakan bahwa hanya orang-orang yang pola pikirnya sudah tidak waras lagi. Hanya manusia-manusia dajjal, manusia-manusia yang otak binatang yang akan percaya dengan omongan Anda. Fakta membuktikan bahwa keberpihakan dari rakyat Jawa Barat itu mencapai 95% kepada Kang Deddy Mulyadi. Selama 100 hari Kang Deddy Mulyadi menjadi orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat itu. Hanya komplotan-komplotan yang sakit jiwa, komplotan-komplotan yang merasa dirugikan, yang terus-terusan berkuar di media sosial untuk menolak, untuk memprotes segala program kerja dan kebijakan serta gagasan-gagasan yang berlian yang lahir dari Gubernur Jawa Barat itu. Saya bukan orang Jawa Barat, tetapi saya merasa bahagia. Saya memberikan apresiasi kepada pemimpin yang selalu berpihak kepada rakyat. Jujur, saya merasa lucu. Anda mengakui diri sebagai seorang aktivis, tetapi punya pola pikir yang dangkal. Dengan tegas saya katakan bahwa Anda adalah pribadi yang gagal move on. Kalian-kalian yang berkumpul, yang katanya adalah tokoh di Provinsi Jawa Barat ini adalah tokoh-tokoh yang tidak berguna, tokoh-tokoh yang tidak berbobot, tokoh-tokoh yang sama sekali tidak dibutuhkan oleh kami generasi penerus bangsa. Karena hari ini kami butuh figur-figur pemimpin yang berpihak kepada rakyat, yang punya mindset untuk mensejahterakan rakyat, bukan figur-figur atau tokoh-tokoh ataupun wakil rakyat yang mau bekerja untuk kesejahteraan partai politiknya. Saya pikir rakyat Jawa Barat maupun non-Jawa Barat sudah sadar dengan aksi walkout saat rapat paripurna yang dilakukan oleh wakil rakyat dari PDI Perjuangan. Ini adalah bentuk penghinaan yang real, penghinaan yang sesungguhnya dari wakil rakyat kepada rakyat Jawa Barat yang telah memilih, yang telah memberikan kepercayaan kepada kader-kader dari PDI Perjuangan yang saat ini menjabat sebagai wakil rakyat di Provinsi Jawa Barat itu. Narasi yang Anda bangun, walaupun Anda mengakui bahwa saya bukan kader PDIP, tetapi secara jelas Anda berpihak kepada PDIP. Orang waras pasti akan mengarah ke sana. Hanya orang-orang yang goblok dan tolol yang berhimpun dalam komplotan Anda yang akan mempercayai narasi yang Anda bangun itu. Ingat, kalian-kalian yang duduk di situ usianya sudah uzur. Tinggal menunggu waktu kapan akan masuk liang lahat. Alangkah eloknya
kalau kalian bisa introspeksi diri, bisa berbenah, bisa mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Dan perlu kalian camkan bahwa Kang Deddy Mulyadi hari ini bekerja bukan untuk kepentingan partai politiknya, bukan untuk kepentingan Bapak Prabowo Subianto, bukan untuk kepentingan Partai Gerindra, tetapi Kang Deddy Mulyadi hari ini bekerja untuk kesejahteraan rakyat Jawa Barat, untuk kemakmuran rakyat Jawa Barat. Dan Kang Deddy Mulyadi sudah berjanji bahwa dalam waktu 3 tahun beliau akan mewujudkan Jawa Barat menjadi provinsi yang istimewa. Kalau Anda waras, Anda pasti akan sadar. Tetapi kalau Anda goblok dan tolol, maka sampai kapanpun Anda akan tetap menjadi hama bagi masyarakat Jawa Barat. Mari kita simak lagi cuplikan video berikut ini. Barat, Deddy Mulyadi yang berpasangan dengan Herwan dalam konteks dia sebagai Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah tadi banyak pendapat baik dari kalangan aktivis ya, juga dari akademisi, bahkan para pelaku di dunia pemerintahan baik yang pernah menjabat eksekutif maupun juga legislatif. Dan banyak saya mendapat apresiasi juga dari tokoh-tokoh, mantan gubernur, mantan wakil gubernur, mantan bupati yang memberikan sebuah support untuk bagaimana rasakannya KDD ke Jawa Barat ini. Kalau dalam bahasa orang Sunda silih asih, silih asah, silih asuh. Bagian dari itu kita ingin juga memberikan sebuah masukan-masukan konstruktif kepada gubernur dan wakil gubernur dalam rangka sesuai dengan apa kehendak kita bersama bahwa Jawa Barat gemah limpah kepeh rapi. Ya. Memang dalam pendapat-pendapat yang dikemukakan tadi banyak hal yang dipertanyakan, yang menganggap bahwa 100 hari ini masih belum tampak ya apa yang menjadi gagasan yang dibentangkan secara konstitusional lewat mekanisme kepemerintahan, lalu parameter apa yang digunakan, dan juga dari aspek penggunaan anggaran pun yang terkesan memang sporadis dicermati, bahkan ada perubahan sampai ke 6 kali yang tentu memerlukan sebuah kajian-kajian, termasuk juga dari tata krama budaya yang ingin disampaikan bahwa misi kepemimpinan Jawa Barat ini diwarisi oleh sebuah nilai yang sangat santun begitu, sehingga tidak memberikan dampak psikologis kepada masyarakat, sehingga ada tutur kata yang menimbulkan suatu bahasa yang keluar dari peradaban dan budaya kita. Nah, itu pun disampaikan. Oleh karena itu, Kaukus bersepakat bahwa apa yang disampaikan tadi untuk kita rumuskan, ya, dan akan menjadi sebuah poin-poin yang akan disampaikan langsung kepada pemerintahan melalui DPRD Provinsi Jawa Barat dalam waktu tentu tidak terlalu lama, dan juga untuk disampaikan kepada langsung. Bahkan tadi ada keinginan untuk berdialog. Toh Pak Deddy Mulyadi apapun ceritanya adalah Gubernur Jawa Barat yang kita hormati, dan aspek konstitusinya sudah ditempuh, dan kita sama-sama ingin ikut bagaimana memperbaiki Jawa Barat. Kita akui memang dari fase-fase Gubernur Jawa Barat, mulai dari sebelum era reformasi, zaman Orde Baru maupun sebelumnya, yang kebetulan kami memang memiliki pengalaman berinteraksi, ini memang agak lain. Tapi satu hal yang prinsip, ya tadi tingkat kepuasan ya hari ini yang sampai berapa? 94%. Tapi itu media sosial, dianggap saja lah kami ini ada di 6% ya, tapi 6% ini kan memiliki sebuah intelektual, mudah-mudahan bisa menjadi mewarnai sebuah pemikiran yang di luar
alam hayal atau alam media sosial begitu di alam nyata ya. Kenapa demikian? Karena memang kita sangat menghindari ada sebuah perubahan tatanan bernegara dan bangsa yang digiring oleh kekuatan media sosial. Tapi kita ingin berjalan pengaturan berbangsa, bernegara, dan berpemerintahan ini dalam rel aturan konstitusi yang ada. Jadi jangan kemudian sepertinya kita dihadapkan dengan opini lewat konten, lalu kemudian publik, padahal ada sebuah mekanisme konstitusi yang memang harus ditempuh. Ya. Tetapi ada potensi memang beberapa hal yang berdimensi pelanggaran, dan itu akan kita kaji lebih dalam. Nah, dari perilaku yang memang kita lihat ya, tadi ada disimpulkan tentang beberapa kebijakan yang menimbulkan sebuah pertanyaan-pertanyaan ya, bahkan dalam spektrum yang lebih luas kaitan dengan beberapa statement beliau ya, menilai sebuah perilaku gitu, dan memang diperkuat juga oleh media-media sosial, oleh media yang punya kaliber gitu, seperti dari Tempo misalnya, lalu kemudian juga pernyataan Pak Deddy sendiri yang menilai seseorang yang cukup kontroversi lalu dianggap sebuah semacam dewa lah begitu kan, lalu kemudian bisa memberikan sebuah ruang yang begitu sangat harmonis kepada pihak pengusaha yang bagi kita sebagai masyarakat masih dipertanyakan tentang integritas dan komitmen kebangsaannya, terutama dalam kasus-kasus seperti X2, pagar laut, lalu kemudian kebijakan-kebijakan kontroversi lainnya dalam hal pengembangan usahanya. Tetapi dia seperti mendapat ruang ya, sehingga ada pertanyaan tadi, Deddy ini sebenarnya siapa sih gitu. Jadi ada judul akhir tadi kalau statementnya, KDM ini cepot atau raja begitu. Pak, kalau disimpulkan, kalau boleh menilai dari kampus ini menilai kalau 0 sampai 10 nilainya berapa nih? 100 hari. Ya, tadi kan umumnya yang mengatakan untuk sementara gagal ya. 0 ya. Ya gagal. Yang dibangun baru opini ya. Ya artinya bukan penilaian kerja ya, karena Pak. ada parameternya dari aturan kan. Ya, dari beberapa yang memang berkaitan dengan kebijakan beliau sendiri yang tidak konsisten, lalu tidak menghormati mitra kerja, dan bukan hanya di tataran hubungan dengan legislatif, tapi di internal eksekutif pun sepertinya tidak harmonis ya, terutama dengan wakil gubernur dipastikan itu ada miss dan terjadi sebuah ledakan yang tidak harmonis. Juga perangkatnya kelihatannya juga seperti di OPD ya, belum menunjukkan sebuah ada bersinergi yang baik, dan itu terlihat kan ketika kasus penyegelan dan sebagainya, dan Termasuk kepala sekolah ada yang dipecat. ya hubungan dengan mungkin ada kewenangan yang overlap dengan bupati dan wali kota juga ya. Baik kan. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa terkait dengan nyinyiran dari kaum sakit hati yang tidak mendukung, yang menolak, yang memprotes dengan kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Benarkah bahwa selama 100 hari kerja ini Kang Deddy Mulyadi gagal total? Sungguh, saya tidak mengerti apakah mereka ini masih bisa melihat dengan mata kepala, masih bisa berpikir dan menggunakan akal sehat, ataukah tidak. Tetapi, secara keseluruhan saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa mereka-mereka ini adalah orang-orang yang sedang sakit hati, orang-orang yang sedang panik, ketika Jawa Barat dipimpin oleh seorang pemimpin yang tegas, pemimpin yang berani, pemimpin
yang berpihak kepada rakyat, dan hal itu dapat dibuktikan ketika rakyat Jawa Barat beramai-ramai memberikan apresiasi dan dukungan kepada segala kebijakan dan program kerja dari Kang Deddy Mulyadi itu. Sekali lagi, saya tidak mengerti kenapa komplotan mereka ini bisa menilai bahwa dalam 100 hari kerja Kang Deddy Mulyadi dinilai gagal. Tetapi ya begitulah, orang-orang yang kalau sudah gagal move on, orang-orang yang tidak mampu untuk menerima kekalahan dan lain sebagainya, pasti akan selalu mempersoalkan segala keputusan dan kebijakan. Walaupun keputusan dan kebijakan itu diterima oleh rakyat, tetapi bagi mereka itu semua adalah sesuatu yang bermasalah. Secara jelas, dalam cuplikan video ini kita menyimak bahwa kumpulan-kumpulan narasi yang dipersembahkan oleh mereka ini adalah kumpulan narasi yang membuktikan mereka sedang panik, yang membuktikan mereka sedang sakit hati. Saya doakan semoga saja mereka ini tetap sehat. Saya hanya khawatir jangan sampai ketika mereka mengkritik, ketika mereka menolak, tetapi Kang Deddy Mulyadi tetap berpihak kepada rakyat, yang pada akhirnya mereka pun bisa masuk rumah sakit jiwa. Bersyukur kalau bisa berubah, tetapi kalau tidak, maka dapat dipastikan rasa sakit hati yang akut itu akan cepat lebih mudah membawa seorang ke liang lahat. Pemirsa sekalian, yang menarik dari perkumpulan mereka ini tadi, ada satu bapak tua yang memakai kaos atau baju PDI Perjuangan, yang mau menunjukkan bahwa komplotan-komplotan ini adalah komplotan-komplotan dari partai politik tertentu. Saya tidak tahu jasa-jasa mereka ini yang sudah mereka persembahkan untuk membangun Jawa Barat itu apa. Saya berharap kalau memang ada pemirsa yang tahu tentang aksi kerja nyata dari komplotan mereka ini, silakan tulis di kolom komentar kalaupun ada. Tetapi bagi saya secara pribadi, saya melihat bahwa mereka-mereka ini adalah manusia-manusia yang saat ini sedang panik. Bisa dikatakan juga dengan hadirnya Kang Deddy Mulyadi, sumber untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah benar-benar tidak ada, sehingga mereka akhirnya menempuh dengan jalannya mereka sendiri untuk selalu memfitnah, untuk selalu menjelekan Kang Deddy Mulyadi. Tetapi saya secara pribadi sangat yakin dan percaya bahwa rakyat Jawa Barat pasti jauh lebih kritis, jauh lebih pintar, jauh lebih memahami tentang segala program kerja, tentang segala kebijakan dan keputusan yang lahir dari seorang Kang Deddy Mulyadi, yang dipersembahkan oleh Kang Deddy Mulyadi dalam 100 hari kerja ini. Semoga saja cuplikan video ini bisa menyadarkan rakyat Jawa Barat bahwa ada segelintir orang yang sampai saat ini masih terus berkuar-kuar di media sosial, bahkan sampai mereka menilai bahwa selama 100 hari kerja Kang Deddy Mulyadi dinilai gagal. Sungguh, ini adalah sebuah penilaian yang membuat kita ngakak, tetapi percayalah, mungkin mata mereka buta, mungkin hati mereka buta, sehingga mereka sudah tidak mampu lagi untuk berpikir secara waras, untuk melihat segala gebrakan dan aksi kerja nyata yang dipersembahkan oleh Gubernur Jawa Barat,
dalam membangun Provinsi Jawa Barat itu. Saya yang bukan rakyat Jawa Barat saja merasa bangga, merasa bahagia dengan seorang pemimpin yang bernama Kang Deddy Mulyadi, yang cara kerjanya satset, yang selalu mempersembahkan aksi kerja nyata daripada bacotan semata. Semoga saja cuplikan video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.